Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Sintiasari akan menjelaskan tentang Ulumul Quran. Ulumul Quran itu secara bahasa ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Itu berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Lalu, jika dilihat dari segi istilah, Ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, baik dari segi penurunannya, sebab-sebabnya, mukjizatnya, pembacaannya, dan juga yang lainnya. Di antara pembahasan-pembahasan atau ruang lingkup Ulumul Quran itu, yang pertama, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul secara bahasa berarti sebab-sebab turun. Asbabun Nuzul yaitu suatu kejadian yang melatar belakangi turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran. Nah, Asbabun Nuzul itu contohnya seperti surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun diturunkan karena ada ajakan dari orang-orang kafir untuk berdamai dengan Nabi dengan syarat saling menyembah Tuhan satu sama lain. Nah, sebagai jawabannya, maka turunlah surat Al-Kafirun. Terus asbabun nuzul ini sangatlah penting untuk kita pelajari karena jika kita menafsirkan ayat Al-Quran tidak memakai asbabun nuzul, maka si penafsirannya itu akan kacau. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ada si A itu sholat. Sholatnya pertama ngadep ke sini. Terus dia tuh ngerasa gak nyaman. Terus pas sholat selanjutnya dia ngadepnya ke sini. Nah, terus si B ngeliat, kenapa kamu sholatnya ke sini? Katanya, kan kiblat ke sana, katanya gitu. Terus kata si A, aku gak nyaman makanya sholatnya ke sini, katanya gitu. Terus kata si B, kan kiblat ke sana, intinya si B tuh tetap kekehnya si kiblatnya tuh ke sini. Terus kata si A mengeluarkan dalil fa'ainama tu'allu fathama wajhullah. Kata dia, ada ayat Al-Qurannya juga yang menjelaskan kemanapun engkau menghadap Allah tuh ada, katanya gitu. Nah, itu si A itu menafsirkan ayat Al-Quran itu tanpa melihat asbabun nuzulnya. Padahal ayat tersebut kejadian yang melatar belakangi ayat tersebut itu adalah waktu itu para sahabat sedang di perjalanan. Terus saat itu juga waktu sholat tuh hampir habis dan mereka nggak tahu kemana arah kiblat. Lalu mereka itu berijtihad dengan keyakinan masing-masing kiblatnya ke arah mana gitu. Lalu pas saat sudah sampai, mereka bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kan intinya kemarin kita lagi di perjalanan, waktu sholat hampir habis, terus kita gak tahu kiblat, terus kita berijtihad masing-masing, sesuai keyakinan masing-masing, arah kiblatnya itu kemana. Maka turunlah ayat tersebut yang fawali wajhaka fa'inama tuwalu fasama wajhullah. Nah, maka tadi si A itu salah menafsirkan ayatnya. Maka dari itu, asbabun nuzul ini penting untuk dipelajari karena takutnya salah dalam penafsiran Al-Quran. Gitu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ijazul Quran. Ijazul Quran itu secara bahasa berasal dari kata ijaza yu'jizu ijazan mu'jizatan yang artinya melemahkan. Ijazul Quran itu yaitu kejadian luar biasa yang terjadi kepada Nabi untuk membuktikan kenabiannya. Nah, namun pada definisi lain juga mukjizat itu disebutkan bahwa kejadian luar biasa yang terjadi kepada calon Nabi. Karena ada pengertian jika suatu kejadian yang luar biasa terjadi kepada calon Nabi dinamakan irhas, jika terjadi kepada orang-orang yang soleh dinamakan karomah, bahkan ada juga jika kejadian itu terjadi kepada orang kafir atau orang yang tidak baik dinamakan istidraj, sebagai bentuk kalau di dalam bahasa Sunda panyungkun. Nah, lalu mukjizat itu menurut Profesor
Quraisy itu ada terbagi menjadi dua mukjizat itu. Ada yang sifatnya immaterial, immaterial, immaterial lugawi, immaterial itu immaterial, immaterial maknawi, yang artinya apa namanya, maksudnya itu yang bersifat kebendaan, yang bersifat kebendaan, karena itu bersifat yang imaterial manawi itu bersifat kontemporer atau hanya pada saat itu saja. Contohnya seperti mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu. Ada juga yang pada Nabi Muhammad, contohnya seperti Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya dan juga bisa membelah bulan. Atau pada nabi-nabi seperti Nabi Musa yang bisa membelah lautan, atau Nabi Ibrahim yang tidak terbakar atau si apinya itu berubah menjadi dingin. Yaitu mukjizat-mukjizat yang temporer. Terus yang kedua itu mukjizat logis, mukjizat logis. Mukjizat logis itu contohnya yaitu Al-Qur'an, mukjizat yang itu tuh. Kenapa Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an tidak bersifat kebendaan. Yang biasa kita sebut dengan Quran itu mashaf, karena Al-Qur'an itu seperti ini. Misalnya kamu hafal Al-Qur'an. Nah, itu kan bukan benda, itu kan hafalan gitu. Nah, itulah Al-Qur'an, tidak bersifat kebendaan. Nah, terus maksud logis di sini itu jika seseorang menggunakan akalnya untuk berpikir jika seseorang menggunakan akalnya terhadap Al-Quran, maka dia akan menemukan haibatul Quran atau kehebatan-kehebatan Al-Quran. Contohnya seperti ini. Pada angka 19. Angka 19 itu huruf dalam bismillah yang kehebatannya. Yang pertama, huruf dalam bismillah itu ada 19. Terus dalam Al-Qur'an itu suratnya itu kan ada 114. Nah, bismillahnya pun ada 114 karena walaupun di dalam surah At-Taubah tidak ada bismillahnya, namun di dalam surah An-Naml ada bismillahnya, maka tetap 114. Kenapa 114? Karena 114 itu kelipatan 19. Lalu yang ketiga, pada juz 30. Pada juz 30 itu kan ada 37 surah. 37 surah itu jika dibagi dua, terus ada jika dibagi dua, si tengah-tengahnya itu ada satu yang menyisa. Jika misalnya kita hitung dari kanan ke sini, maka si yang di tengah itu posisinya akan berada di urutan 19. Jika kita hitung dari kiri juga, maka si yang tengah itu urutannya akan berada di posisi ke 19. Nah, surat yang di tengah itu adalah surah Al-Alaq yang surat Al-A'la yang ayatnya itu ada 19. Terus kenapa 19? Karena angka 1 dan angka 9 itu adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi, yang terus dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri atau angka 1. Terus bilangan itu yang pertama, angka 1 itu adalah adalah angka pertama, angka tunggal pertama, dan angka 9 itu adalah angka tunggal terakhir. Terus angka 1 juga bilangan positif pertama, terus angka 9 juga bilangan positif terakhir. Kan itu suatu hal yang gak masuk akal. Si Al-Quran ini diciptakan oleh manusia. Nah, itulah salah satu kehebatan-kehebatan Al-Quran yang ditemukan oleh para orang-orang yang menggunakan logosnya terhadap Al-Quran. Oke, selanjutnya kita akan maju ke pembahasan yang ketiga, yaitu qiraat. Qiraat secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan yang artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, qiraat itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tata cara
pengucapan atau pelafalan lafaz-lafaz Al-Quran sesuai dengan imam qiraat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, macam-macam qiraat ini ada 3. Yang pertama ada mutawatir, yang kedua masyhur, yang ketiga syad. Mutawatir itu jadi sahih, sanadnya itu sahih dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang masyhur itu sanadnya sahih namun tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga syad. Yang syad itu yang tidak bisa diamalkan. Ini karena ini rusak ya. Contohnya seperti Malaka Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Nah, itu yang Malaka itu syad, tidak bisa dipakai. Nah, syarat-syarat untuk syarat-syarat untuk qiraatnya bisa diamalkan oleh orang lain itu ada 3. Yang pertama sanadnya harus sahih dan mutawatir. Terus yang kedua, rasamnya itu harus rasam Utsmani. Terus yang ketiga, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, tapi ada juga yang disebut qiraat itu yang tidak keluar dari sab'ah ahruf atau 7 wajah. Nah, 7 wajah ini yang pertama i'rab. Yang pertama isimnya seperti tasniah jamannya. Terus yang kedua yang kedua 1 i'rab, 2 tasrif, yang ketiga 1 isim, 2 tasrif, 3 i'rab, 4 nukus ziyadah, 5 ibdal, 6 lugo atau lajhah, 7 yang ketujuhnya takdim wa takhirnya. Nah, jika keluar dari yang 7 itu, maka itu tidak bisa dikatakan qiraat. Terus yang bisa imam-imam yang bisa diamalkan itu yang disepakati oleh seluruh orang itu hanya ada 7 qiraat atau biasa kita sebut dengan qiraat sab'ah. Yang pertama itu Imam Nafi. Imam Nafi itu perawinya Qalun dan Warosh. Terus yang kedua Imam Ibni Katsir. Imam Ibni Katsir itu perawinya Kunbul dan Al-Bari. Terus yang ketiga itu Imam Abu Amr. Imam Abu Amr itu perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Terus yang keempat itu Imam Ibni Amir. Imam Ibni Amir itu perawinya Imam Hisham dan Abu Zakwan. Terus yang kelima Imam Asim. Imam Asim itu perawinya Imam Hafiz dan Imam Syu'bah. Terus yang ke-6 itu Imam Hamzah. Imam Hamzah itu perawinya Khalaf dan Khalad. Terus yang ketujuh itu Imam Kisai. Imam Kisai itu perawinya Imam Ibnu Haris dan Imam Ad-Duri. Nah, yang ketujuh ini bisa diamalkan, bisa dipakai dalam pembacaan pelafalan huruf-huruf atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Yang biasa kita pakai itu biasanya riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim ya. Yang contoh yang paling menonjolnya itu seperti dalam kalimat majreha. Kita itu diimalahkannya itu hanya pada surat Hud ayat 41 itu. Terus kalau misalnya yang kita pernah mendengar yang banyak diimalahkan itu dari Imam Hamzah. Kenapa sih ada perbedaan seperti ini? Karena ada beberapa faktor. Salah satunya karena dialek orang-orang berbicara atau mereka setiap hari ngomong itu berbeda-beda.
Kadang ada yang bisa menyebutkan A pada kalimat ini namun tidak bisa menyebutkan E, atau seperti cerita yang tadi ya, yang tentang sahabat tidak bisa menyebutkan kalimat majreha, bisanya tidak bisa menyebutkan kalimat majroha, bisanya menyebutkan kalimat majreha. Terus dengan adanya qiraat ini kita bisa, dengan adanya seperti ini kan gitu kan, disusun rapi, maka kita tidak akan keluar, tidak akan ada orang yang bisa tiba-tiba misalnya qiraatnya ke ini gini-gini. Jadi emang sudah terstruktur. Hikmahnya itu kita bisa tetap menjaga keaslian dari Quran, bacaan Quran ini gitu. Terima kasih. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangannya karena ya saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.